Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku SMK Informatika Al Irsyad Islamiyah Kota Cirebon, khususnya kelas 11 TKJ. Sebelumnya Bapak mohon maaf ya, karena di video yang pertama tadi suaranya ada di beberapa perangkat tidak ada suaranya ya, suaranya tidak jelas. Maka kali ini akan Bapak lakukan retake ulang videonya. Oke. Bapak hari ini akan menjelaskan tentang instalasi sistem operasi jaringan, utamanya tentang persiapan instalasi sistem operasi jaringan. Yang pertama adalah ketika kita akan melakukan instalasi sistem operasi jaringan pada sebuah server, seperti pada gambar ya, kalian lihat di sini ada gambar bagian belakang dari sebuah server. Itu minimal harus ada 2 buah network interface card atau 2 buah kartu jaringan. Nah, kalian bisa lihat di sini ada sampai sekitar 5 network interface card ya. Lalu setelah kita minimal memiliki 2 buah NIC, kita juga tidak lupa harus mengikuti syarat umum dalam instalasi sistem operasinya, yaitu kita harus memperhatikan yang namanya minimum hardware requirement, kebutuhan minimal hardware untuk menjalankan sistem operasinya. Di sini Bapak membandingkan 2 buah dari 2 jenis sistem operasi yang berbeda ya. Yang pertama yaitu Linux Debian, dan yang kedua adalah Windows Server 2016. Windows Server ini dari Microsoft ya. Pada Linux Debian ada 2 jenis tipe instalasi ya. Yang pertama itu adalah no desktop. No desktop ini berarti kita melakukan instalasi sistem operasinya dengan CLI ya, Command Line Interface. Sedangkan with desktop itu berarti kita melakukan instalasi dengan tampilan desktop seperti Windows pada umumnya. Di sini pada Linux Debian RAM minimum yang harus dipenuhi dalam melakukan proses instalasi adalah 128 MB untuk no desktop dan 256 MB dengan desktop. Ini RAM minimum. Sebaiknya kita menggunakan RAM recommended ya, RAM yang direkomendasikan supaya kinerja dari server tidak terlalu rendah-rendah banget ya. Lalu untuk hard disk ini minimumnya 2 GB untuk yang CLI, sedangkan 10 GB untuk yang desktop. Ini sekali lagi minimal ya. Untuk era sekarang insya Allah tidak mungkin ya kita melakukan instalasi pada server dengan RAM 512 atau 1 GB. Oke. Berikutnya ketika kita menggunakan Microsoft Windows, nah ini ada 2 perbedaan yang sangat-sangat kontras ya. Ketika Linux ini kita bisa penuhi dengan minimum hardware yang sangat-sangat rendah, tetapi pada minimum hardware Windows Server 2016 ini cukup lumayan tinggi ya. Meskipun untuk saat ini insya Allah spesifikasi prosesor itu sudah di atas ini semua ya. Yang pertama adalah prosesor minimal 1,4 GHz dengan 64 bit prosesor. RAM-nya minimal 512 MB dan disk space-nya minimal 32 GB dengan kartu jaringan 1 GB per second supaya mendapatkan koneksi yang ideal, dan menggunakan DVD drive jika kita melakukan instalasi sistem operasinya menggunakan media DVD. Untuk saat ini mungkin sudah sangat jarang ya melakukan instalasi sistem operasi menggunakan DVD, rata-rata menggunakan flash disk. Oke. Lalu berikutnya ada 4 cara dalam melakukan proses instalasi, 4 metode instalasi. Yang pertama yaitu instalasi baru. Ini dipilih ketika kita akan membuat jaringan baru ya. Berarti ketika kita melakukan instalasi baru ini, semua aplikasi yang sudah terinstall pada sebelumnya pada sistem operasi lama akan perlu diinstal kembali, karena kita betul-betul melakukan instalasi fresh, kondisi seperti baru. Oke. Berikutnya ada upgrade. Upgrade ini dipilih ketika kita hanya akan ingin memperbaharui fitur-fitur yang ada pada sistem operasi yang telah digunakan, seperti menambal bug ya, atau mempatching ya.
atau mengupgrade fitur-fitur yang lebih baru. Nah, ketika kita melakukan instalasi dengan sistem upgrade ini, maka data-data yang ada di sistem operasi sebelumnya itu akan relatif lebih aman. Ya. Berikutnya multiboot. Multiboot ini berarti kita ada dua sistem operasi dalam sebuah server. Nah, multiboot ini dapat digunakan jika kita memang diharuskan ya, disyaratkan untuk ada lebih dari satu sistem operasi dalam satu komputer, sehingga option multiboot ini bisa kalian pilih. Nantinya setiap sistem operasi yang ada pada PC tersebut, contoh ini ada Ubuntu, Linux Ubuntu dan Windows, ini akan diletakkan pada partisinya masing-masing, tidak dalam satu partisi. Maka dari itu kita perlu mempersiapkan partisinya sebelum melakukan instalasi multiboot ini. Yang terakhir yaitu virtualisasi. Nah, virtualisasi ini merupakan teknik yang memungkinkan instalasi sistem operasi dilakukan di atas sistem operasi yang ada saat ini. Nah, tidak dalam partisi fisik ya, tidak dalam fisik hard disknya, tetapi dalam bentuk file yang mewakili dari sistem komputer virtual. Nah, satu komputer mungkin dapat memiliki lebih dari satu komputer virtual. Nah, aplikasi yang bisa kita gunakan untuk melakukan virtualisasi ini, kita bisa menggunakan aplikasi yang namanya Oracle VirtualBox, VMware, dan Virtual PC. Kalian bisa memanfaatkan aplikasi VirtualBox ini untuk latihan melakukan instalasi sistem operasi tanpa harus kalian takut merusak komputer atau laptop kalian. Insya Allah dengan kalian sering berlatih menggunakan aplikasi virtual ini, kalian bisa lebih menguasai ya dalam bagaimana kita melakukan instalasi sistem operasi. Dan ini yang akan kita lakukan nanti, kita akan prakteknya cukup menggunakan aplikasi virtual, yaitu bisa menggunakan Oracle VirtualBox atau VMware. Mungkin dua materi penjelasan metode persiapan dan metode instalasinya Bapak cukupkan. Jika ada pertanyaan yang belum jelas, silakan bisa kalian tanyakan melalui WA atau Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.